Dulu kalau misalnya ada razia juga tahu tuh. Ada razia aja kan. Iya, buka payung ah. Atau ditutik nak. Tinggal si kaki sama payung. Ada orang, sikon ada orang gitu. Sama BP-nya. Wah, mana ya? Aduh, tidak ada orang di sini. Ada sial. Ya ampun. Sama BP. Aku mau pulang. Tapi sayang sekali. Tidak ada payung di sini. Iya, bagaimana aku pulang ya? Berarti kita harus mencari payung atau sedia payung sebelum terlambat. Betul. Itu kami mengucapkan selamat Hari Payung Nasional. Intro yang paling aman. Kami gimmick-gimmicknya seketek di situ. Yang penting menjelaskan situasi. Coba tadi Hari Payung Nasional untuk menghormati fungsi payung dari hujan dan terik matahari. Siapa orang pertama kali yang menciptakan payung? Albert F. Payung. Orang yang pertama kali menciptakan payung adalah orang yang tidak dapat bertajuah. Oh iya, ini biasanya dari sakit hati kan. Kayak tidak bisa deh. Dan membuatnya laki-laki. Betul. Payung. Orang tua. Payung. Iya, payung itu orang awak tuh. Ini nyola yang membuat aku payung. Memperingati orang servis payung. Bukan. Menghormati fungsi payung. Oh, menghormati fungsi payung. Iya. Bukan pekerjanya, bukan penemunya, tapi fungsinya. Oke. Lah tak bayang cerita soal payung. Sebenarnya ada banyak sih kalau awak. Awak mulai dari yang keunikan awak. Boleh ya? Di Kampung Baru Cengkeh, Kabeceng, my hometown. Lah, Ya. di situ ada tukang servis payung keliling dulu. Oke. Jadi apa tuh dulunya jalan kaki, bawa peti apa kah? Kini Panza, Dia servis payung Fanza, payung Makkah tuh dia servisnya model masuk akal bah. Peti ketek kah? Kayak orang kan sol sepatu gitu kan, sol sepatu. Hanya bisa lah sol sepatu. Jadi yang dalam kotak itu Sepatu baru. payung sama sol-solan. Awak sebenarnya kabu-kabu sih, cuman awak ingin apa tuh nyoba jalan dulu. Bukan waktu bung. Belum taran. Oh iya. Jadi apa tuh dulu kan awak main nge bangsat. Iya. Apa tuh dulu hilang pak tuh kapan tadi apa? Tadi tuh bayang. Apa tuh keliling bawa kotak tuh kotak kayu lama kan tuh. Iyo, kalau udah kayak rumah tuh jam keliling biasanya. Tukang jam ada jam keliling. Tapi kok servis payung bisa, sepatu bisa. Cuman kenapa lebih detailnya servis payung? Karena nyobo tiang-tiang cadangan gua, basi-basi cadangan. Payung tuh. Kalau sepatu kan tinggal bawa benang saja kan, benang sama jarum itunya saja, ndak lem. Jadi sesuatu yang ketek masuk dalam kotak tuh lah. Kalau payung kan harus ada perintilannya kadang-kadang. Perintilannya gitu, semuanya harus standby bawa yang per yang ya itu aja. Payung dulu kan, udah itu tuh. Itu nyeboknya tuh ini awak pernah menservis payung dulu. Oke. Karena dulu tuh alun banyak payung menjadi merchandise brand dong. Oh iya. Ada payung-payung lama, terbayang nak payung yang kadang warna pelangi. Warna kan? pelangi. Yes. Barada kokoh kan barang itu kan. Itu kalau penyakit itu adalah apa namanya? Lapeh di kepala haunya tuh. Masih menjalannya? Iya kan? Iya. Itu tuh. Iya tuh kan. Di ujungnya tuh kan ada lapeh kepala hau itu tuh. Tahu sih. Nya kan harus ditujuan tuh. Iya. Karena lapeh kan. Iya. Nah, tuh
atau bengkok basinya kok. Nah, itu yang di ya betul. di lurian lihat. Ini ada kuncian apanya mah? Kayak sikunya gitu kan. Sikunya. Nah, itu kalau misalnya lah los lah tangga, jadi payung tuh kayak siku kambang, siku memetak ya udah itu kayak Penyet gitu kan. atau di servis dapat tuh. Oke. Diperbaiki jadi payung dia. Harganya nak terbayang dewa dah. Cuman wah inget apa tuh mas servis di muka rumah wak di tuh karena nenek wak langsung di nampak waknya mempraktekkan tuh aja. Saya lihat payung tuh diganti baru. Sudah. Sudah baru. Aduh mereknya Sosro. Servis payung terlegend. Nah, apa tuh? Awalnya jalan kaki, sudah tuh nyoba sepeda ontel. Oke. Nanti bayang dewa. Upgrade ya. Upgrade. Ya sendaknya berarti nyo paham bisnis lah, berkembang lah nyo dari yang jalan kaki, bus sepeda ontel. Jadi mungkin awalnya Kampung Baru saya bisa ke daerah lain. Kok di luar payung sebenarnya masih hubungan dengan upgrade bisnis mah. Waduh pun nama Uni tuh di Kampung Baru nyo jual kue talam. Dulu tuh kue talam itu kayak di yo cie-cie gitu sih nyo keliling jalan kaki kue talam. Di Kapalo kan? Nah, kalau di Kapalo tuh yang lama tuh yang udah-udah yang piramid tuh kan. Aku udah ada nyanyi tenteng pakai kain tuh sih nyo. Kue talam dah, kue talam. Jujuannya keliling tuh kue talam. Dulu juga jalan kaki, sudah tuh upgrade naik sepeda, sudah tuh naik beat karbu. Jadi secara bisnis eskalasinya mantap gitu. Kini waktu adalah jarang nampak Uni karena wak nak di Padang itu kan. Servis payung tadi itu. Oh itu momen hubungan. Iya itu yang wak mengena tentang hal unik yang kayaknya nggak tahu lah ya warga pasar pernah mengalami itu loh atau enggak, cuman awak masih terbayang bahwa ada tukang servis payung di rumah. Awak sih tengeknya, awak sih tidak pernah servis payung doh. Cuman biasanya kalau yang di pasar, kalau lagi eloan sol sepatu, cabi atau apa tuh biasanya lengkap yang mau yang payung itu dulu. Ya kan? Tapi kan bedanya yang di pasar tuh kan waiting for a moment. Ya. Kali koko door to door konsepnya. Memastikan COD. Itu keliling. Ini di pasar ada juga yang servis payung dan kayak kini nak ada orang mah servis payung ada orang. Kayaknya langsung Bali nak sih. Patang mah ada wak payung di rumah cek. Ini payung tuh lah. Ini biasa kalau ditakan tuh langsung mau ditekan. Aku ditakanku macetnya, nak tahan apa harus diegang baru kembangin dia. Tuh cek ini walau rusak kok mah. Bah kok gampang nah cek. Lah rusak. Pak bongkar kan tek tek puk puk puk. Elok, serta elok. Tadi tabuang tuh. Itu culture. Itu culture. Kalau orang-orang tuh kan kayaknya datang ke hubnya seketek tuh. Itu lain dah le doh. Tak sampai terbalik payung itu mah. Tuh ndak boleh doh, ndak pakai doh. Mungkin karena Wanda pernah servis payung tuh karena salah satunya alasannya kayak gitu. Jadi ada satu payung yang rusak, ya udah ganti. Payung tuh nak segembel-gembelnya masih bermanfaat dia baru. Ya kan kalau yang pencong tuh basah sebelah siku ah. Pernah nak abung bata dua dek payung pencong mode itu? Pernah sih. Kondisinya wah harus jalan kok hari hujan kok tapi ada payung pencong kolonnya. Tetap dipakai tuh enggak? Tetap. Enggak mungkin bung bela dan tunggu hujan terus lah payungnya pencong. Enggak ya dong. Ya tapi kan kayak mungkin karena enggak pernah ada keliling yang mode bung loh. Dan harus ke pasar dulu kan kalau untuk servis-servis payung dan segala macam tuh. Jadi karena wak dakek kali ya dari rumah ke Manda Buwe dan celek pak tuh ada loh. Iya pokoknya pernah pak tuh ada keliling loh. Iya. Awak kalau masalah payung mah baru kini kok yang awak merasa pede berpayung. Pede berpayung kok bang? Dulu tuh malu, mau bencong mentok. Yo. Kalau siang-siang, kalau malam-malam, kalau malam, kalau hari hujan. Kayaknya sekolah tuh merasa berpayung tuh cupu apa gitu. Dan harus berhujan-hujan. Dan nikmati hujan kok. India. Pas kayaknya di Jakarta kok lah atau di enggak. Pokoknya lah kuliah baru yang merasa enggak kok payung kok fungsinya untuk biasanya enggak yang enggak feminim yang enggaknya udah kita. Karena menurut dulu tuh terlalu feminim orang berpayung. Kalau wak menganggap orang feminim berpayung kok kalau hari angin berpayung. Iya. Awak celiak hari angin itu berpayung
Dulu tuh kayak bencong Iya angin itu bapayuang lo ge. Nah hujan doh bah bapayuang lo ge angin. Tapi dulu fungsi payung hanya hujan kan, jarang. Kalau awak menganggap Iya kan? de hujan. Karena musim angin wak tampuasnya. Itulah hasilnya. Oh, ada tiga tuh kawan main bola. Ada yang nyanyi kadang kalau anak sekolah main bola kan pulang sekolah itu jam 1 jam 2 tengah hari itu. Pajak tuh main bola kawan wak. Punya pakai payung main bola. Sedang main bola waktu itu. Payungnya nak payung pacik doh. Payung tempel di kepala lu. Tahu. Ada. Tahu tapi dah. Ini ada pertama kali saya lihat, ada payung di kepala. Itu pertama kali saya lihat jenis payung yang berbeda. Oh iya. Karena dulu kan kebik balo gitu. Iya, dulu kan payung tuh cuma cik kambang yang vap model itu sana. Itu ada payung yang lipek ketek mah. Ya. Aku dua tuh tahu payungnya kan. Terus sudah tuh ada penjago aja payung tuh dibuka bisa ditempel di kepala lo. Jadi kayak ada karetnya tuh di siku ketempel taruh di kepala lo main bola nak sambil lupa payung kapan. Gini pun lah aneh-aneh payung. Ada yang membukanya terbalik. Jadi kan biasanya yang ganggang yang paci yang mode itu tuh kan di pantatnya kan. Masih bagus. Oh iya tahu Ke payung Ya. Kok yang mode kail tuh kan. Ya. Akhirnya itu kadang siko kail tuh. Yo. Kalau kamu ngamban baru di ke bawah itu kambang. Aneh-aneh. Oh tahu tuh mah. Yo. Payung yang kalau masuk auto tuh jadinya ndak ke dalam ianya Yo. Ke di gikon kan Kedua. kedua ianya. Yo ada yang model itu tuh. Tuh ada payung dulu yang ada covernya. Cover kok pokok. Payung. Ding ding dung payung. Payung tuh. Ya. Ada yang penutup putihnya. Oh iya ada. Nah, itu bisa tambahan tuh mah kalau nggak salah ayo. Awak tahu doang. Jadi tapi servis tuh Adisional. menawari adisional loh. Jadi kalau misalnya payungnya tuh di bagian atasnya kan kain itulah kadang cabai di bagian atas aja nah. Ya. Hanya tambalnya dengan payung ketek loh di Iya kan? atas tuh ya. Itu. Nggak tahu tuh. Payung enggak ya. Awak kayaknya banyak cerita payung Mak. Hidup Mak di payung kayaknya. Jadi awak kan statusnya anak punya ya. Awak cucu pertama, anak pertama Ya. yang jarak awak dengan baca penjelasan itu. Tibonya walaupun umur wak sama Pak Lucy. Jadi intinya pangkek wak rendah. Pangkek wak cucu atau kamanakan. Ya. Mama etek wak tuh jarak umurnya itu cuman 3-4 tahun Ya. yang kayak 10 tahun atau mulai tahun. Secara tabung cucu kan. Secara pangkek wak rendah Ya. cucu. Secara umur tuh beda 3 tahun 4 tahun ya gitu. Dan awak ketika etek wak baralek nak salah yo tentang umur ketek nak doh. Yo, mama wak umur nak terlalu jauh banana masih awaknya di tukang payung baraleknya. Ada yang bara-ara. Yo. Ada. Bara-ara yang kampung kah pasti awak taruh yang memaci payung dulu tuh mah. Emang itu difungsikan atau kayak hari ini lah. Langganan. Jadi kalau misalnya di keluarga kami itu yang beralek, ya keluarga besar dari nenek lah. Payungnya payung biasa atau payung yang tinggi? Beda, tergantung. Ada yang ada payung sebenarnya kan payung untuk hiasan bara arak tuh hanya sekedar apa sihnya? Iya kan tongket panjang tuh ada sestek gitu. Iya, maksudnya sekedar hiasan. Jadi ada marapulai, nak daro tuh ada payung di atas ada mah. Kan secara fungsi kan nak menaduhan benar. Itu tuh awak pakai kadang ada yang pakai payung biasa yang kadang dilampok pakai kain yang bermotif-motif berumbai kok. Ada juga payung yang sebenarnya untuk payung beralek tuh yang barek bung yang panjang apanya tuh kayak pramuka. Itu yang mode sosro tuh kan payung-payung tenda. Tapi sosro kan emang selangnya giahnya yang itu kan. Kau enggak emang basi tahu ya. kayak basi gorden. Itu yang wak pacik untuk
Mau di marching band gitu. Marching band tuh atuh. Nah daro marapulai di buku awak tengah-tengah pecik payung tuh. Selalu tuh awak tari yang jadi ditugaskan. Nah, tuh itu fungsi adatnya kayak keponakan yang harus megang kok atau emang Aduh, nggak tahu ada, kurang tahu Wak. Itu tadi karena wak lah langganan semua deh, jadi setiap apa tak rina lah. Iya, mama, karena udah kalau apa kayak rendah aja kan, gitu. Dan adik-adik Wak, tiba-tiba dari sepupu yang dibawa Wak, ndak begitulah banal lo dong. Saya lah abang saya abang aja, ndak dong balik terkawa doh. Kadangnya lah pai makan sih dulu atau bahas dulu, ini mah iriang lah gitu. Posisi yang kayak payung Wak berubah semenjak awak punya handycam, ganti divisi. Jadi wah dokumentasi le, ada alasan wah angke payung rin, nah ada video ada di surat mereka mah kan, ayolah ganti orang baru ganti si Adit lah dia wah baru ganti divisi, baru ganti tahta, baru ganti divisi. Upgrade ya. Upgrade sebuah awak lupa wak. Ketika baru lepatan saya yang payung wak di belakang ya. Mau barara. Nggak, yang ke rumah Ani kan Wak pakai payung sebentar tuh. Iya. Adit mungkin. Ah, Adit mungkin. Adit enggak lah, Adit kan enggak. Iya. Salah. Lupa Wak. Pokoknya salah kiri, salah kanan tuh amak sama amak tuh. Yang cuman dari dia menyambut kamu ke rumahnya yang dibuang-buang bareh pergi kamu. Ku persembahkan beras ini untukmu dan ini anak perempuanku. Siapa cik payung lupa Wak? Enggak tahu ada. Nggak tahu dah, kayaknya enggak. Iya Wak, nak tabayang lu dong. Kalau berarak tuh enggak ada dong gerombolan gitu sih. Karena yang beralik kan ibaratnya di keluarga kandung kan cek udah ngakak Wak. Ya. Yang sangat-sangat yang lain ada dong. Lah, Wak lebih jarang ngikut yang Festivalnya tuh. Oh. Lebih jago kandang Wak. Misalnya mangke-angke samba. Oh, beda fungsi ya. Beda fungsi maupun tenda gitu-gitulah. Oh, tenda ya aja. Manjago samba, mangke samba ya aja, mangke piring ya aja. Pokoknya kayaknya Pak Jako bisa mengalah, sedolalah gitu. Kan ada tipikal keluarga udah atau mama atau yang lain lah, nyo paham gayanya dia cara beralik tuh. Oke ya. Nyo yang kayak dan mama kontan dan apa dan tandang nak ikut tugas dan kau nak apa dah. Ya nampak lah jelek. Radar waktu lah jelek tu. Aku ni kemenakan nak. Oh, cariin ayang red. Okey. Lah kadang lah kue lah apa. Ya. Pengen waktu ketika beralik petang tu yang awak tu awak cari Syah yang paling ketek sekolah anggap payung red. Kini dah. Tapi kayaknya kini dah tak terlalu pakai yang barik tu enggak lah yang ketek ini. Maksudnya lah payung biasa yang di apa? Yang ditutui namanya. Yo hiasan-hiasan gitu lah. Itunya. Payung paling kalau di Padang ya, tapi awak nak ada ceritonya dulu. Tenda ceper. Oh, tenda ceper beda dengan payung ceper, Bung. Bukan di payung tenda ceperannya. Iya, namanya payung ceper. Tenda ceper namanya. Tenda ceper, tenda yang ceperannya. Enggak serius, Bang. Lah, jadi tenda ceper tuh kalau nggak salah Wak, perbatasan dari namanya Taman Budaya. Iya. Yang Jalan Kalam tuh Iya. Yang jual kerambia mudo. Masih ada gini masih kerambia mudo tuh. Dulu di situ tuh emang tenda. Yang di ceperannya kecilnya sebelahnya payung ceper. Payung yang ujung hubnya tuh langsung menancap ke bumi kan. Itu yang gua tahu sebelahnya tuh baru yang sampai umum. Jadi kalau bumbu onda dari Taman Budaya nampak tuh sebelah kiri payung tenda ceper gitu kan. Itu jalan Stella sebelah kiri payung ceper. Awak baru dapet narancaknya maksudnya yang emang pantai terbuka pantai umumnya. Yang gadangnya lah. Kadang awak ketika tuh alah malih bapayung. Karena nak nyaman doh. Wah, kawan-kawan rame-rame bapayung buka selawak mencelak suasana langit malam. Malam lah mangga. Oh, malam. Siang-siang. Mana malam. Sore-sore kata pelau tu aneh lah lah kan sunset malam maka dicari lihat. Iya maksudnya itu ndak yang siang nge. Sore itu kan lah ndak perlu bapayung-payung lah. Nyok bapayung nak. Aduh tiko tu. Kau bapayung kau. Matahari di situ ange kan kamu koyo madonya. Buka celah biar terang itu.
Itu malam lah melihat suasana langit kan. Oh, kayaknya pernah taplau malam dulu lah. Taplau malam tuh lu ada no. Wah situ tuh, geng SMP Sebale, geng Kampung Baru ke Beceng situ. Kalau tagi ya, kumpul-kumpul gaya-gaya minum Fanta susu. Itu sih minumnya, itulah pulang. Oh, malah kata pul tuh karena parkirnya barangkali selalu itu. Apa tuh? Yuk, tiba orang cek, bang parkir bang, oke dibayar. Tiko dia. Oh, nak berhenti doh, tuh bang berhenti nih palak taruh kan? Langsung berhenti. Nggak langsung berhenti saya di tempat waktu duduk di mah. Biasanya dulu tuh, kini kan di sebelahnya cek lain mah. Yang di Patung Merpati. Ya kan? Dulu tuh kan di tepi lawi mana. Ya. Kini kan nggak boleh doh. Jadi digeser ke arah danau buatannya tuh. Iya. Dulu tuh kalau salah di tepi lawi itu mana itu dari tepi nampak lawi doh karena lah tenda-tenda lah blok-blok ruko model ruko portable kah kayu-kayu tanam lah gitu. Nah, tapi yang sih. Intinya kalau Nio masuk ke situ lah tahu parkir di kios mah. Parkir di kios tuh aneh-aneh tuh Brembo, Pelangi. Ayah lupa Pak. Pokoknya ada tuh macam pelangi yang biru-biru dah sih Wak, ingat warnanya ada yang biru, ada yang kuning. Pokoknya ada yang kayaknya saking raminya di situ. Jadinya menyewa 2 atau 3 blok, peta gitu. 3 peta untuk inyo saya, ada yang cie gitu. Karena varian minumannya lama, padahal iya gitu, jadinya Fanta susu, Coca-Cola susu, Pop es ya. Cappuccino cincau. Ya, ayo. Nah, itu tuh. Kan enggak tahan lama. Kayaknya lupa lah bila terakhir itu dibongkar. Cuman sempat merasa menggaul di Kota Padang di situ. Walaupun kayaknya kurang udi. Bung Dek, kurang darek kan. Kurang darek. Kepasia tuh. Itu yang wak rasuan di situ yang payung yang paling ceper kok. Nak tahu dulu lah, tapi ada sebuah jokes atau cerita kok yo. Jadi cara memasan ke payung ceper itu adalah teh botol. Jadi beko teh botol itu nanya antannya doh. Nyolin dia mau deko. Oh iya. Ada tahu kan tuh sampai jadi antai ko jokes, antai ko cerita aja. Cuman wadangannya tuh masalahnya tuh gitu sih dilempar ke bawah. Tahu ceritanya tuh pasan dulu. Untuk memboking si payung itu. Jadi pasan teh botol bara cik orang tuh. Pokoknya mahal dari 15.000 lah pokoknya. Teh botol gitu. Alah tuh dibiarkan Pak tuh dan kece. Dulu kalau misalnya ada razia juga tahu tuh. Ada razia aja. Iya, buka payung abu. Atau ditutik nak tinggal si kaki sama payung. Ada orang gitu. Sampai BP-nya. Wah, mana ya? Aduh, tidak ada orang di sini. Ada sial. Ya ampun. Sampai BP. Udah. Ada kita enggak ada Pak ya. Pak. Selama ada kegiatan di Taplau tuh. Wah, larisi dengan lagu Jamrut ulang tahun. Dan dimana sih? Karena tiap sebentar kan ketika itu sedang ototas semua kawan wah salah siang siung hari ini itu kamu tuh sampai yang kayak tahun special one kau selamat ulang tahun. Fokus yang kan endingnya lagu itu tadi itu. Selamat ulang tahun. Ting ting tong ting ting tong ting. Baru masuk lagu lah. Oh ya dulunya ada kayak ada speaker gitu nak. Green Day apalah itu lagu-lagu pop ala gitu. Sebentarnya 2-3 lagu tuh siang. Aduh ya Allah. Bunga lah ke Bali kan? Tak kan? Ada makanya tapi lawi itu. Di mana? Lupa sih nawak. Soalnya di Nusa Dua Ciani itu ada tuh di mana lokasi itu. Rasanya tuh feel itu mode Taplau itu bana. Oh iya. Feelnya tuh deh Taplau itu bana. Cuman bedanya bisa makan makanan yang seafood yang apa lah. Kalau dulu tuh mungkin mampu beli teh. Cappuccino cincau tuh aja. Sama Fanta susu. Dan cile makanannya kantang, mie abuy itu loh nya. Kalau itu kan seafood, sate-satean daging gitu. Mie talua kok.
Mie talua, Indomie, oh ya martabak mie. Martabak mie. Ya, itu saya. Ada yang itunya. Kalau yang di Bali itu tuh dan Seafood ya. wih, feel-nya sama banget. Oh iya sih, itu tuh. Sama banawah, saya lihat tuh pantang kota Pulau Padang. Kalau memang di seriusan terbuka mau dekosnya dulu harusnya rancak nasi coba. Cuman terserah pemerintah itulah coba. Dan Cek Le sebenarnya awak tuh kan lah kini kan lah ndak do pantai je kasar do. Lah dari pantai ujungnya ombaknya ke Siko kah, lah sampai ke mepet ke bendungan tuh kan. Yang apa yo? Yang kini kan? Yang Cek lainnya yo. Ada beberapa yang dapat pantainya stay. Oh kalau yang di Padang mana ya? Padang Bana. Enggak. Iya, Ada do. Sampai Paling yang di lain Tugu Merpati itu nyo. Yo, sampai Tugu Merpati itu Tapi kan itu sampai wisata pantai Padangnya kan. Ya. Yang dado pantai ini di bawahnya lah ya. Karena lah langsung kayak Amsterdam tuh. Langsung tapi banda tuh langsung ombak pada buah kan. Yang pantai Bana tuh ya lape dari itu mah yang Kara UNP mah parkit. Ya. Itu masih pasir. Cabut biasanya. Parkit. Nah yang di UBH Oh, sampai orang banyak bata puasa situ kan. si Om. Si Om. Sampai si Om tuh tapi ya iya aja mah. Yang UBH. Atau aduh. Fuck. Pernah Dia si Om UBH juga. aduh. Aduh, ke pantai UBH, pantai parkitnya, pantai lakangnya. Ada UBH mah. Ini ada. Itulah. Awak pokoknya di pantai parkit lakang tuh yang ada anak ketek bercakap tarikh berdua tuh terbayang deh Wak tuh. Wah yang bawa panjul-panjul saya nak ketek tu sudah lah bercakap terpajau tu lah bercakap je berdua-dua je kalau lek. Di lakang rumah Ani sih pantai je baru lah ya. Oh iya Kang Made. Yang kayak aja ya. Ke situnya kan. Wisata yang oke nya ya di yang arah ke Pariaman belakang bandara tuh. Iya, wak selalu turun pesawat mah. Kok daerah mah yo. Di apa? Di ya belakang bandara lah. Iya tapi kayak Turun pesawat. pokoknya selalu landing tuh mah. Aduh kayak cantik sih bentuknya. Oh. Itu tersusun. Kalau yang itu tuh yang sebelumnya tuh mah. Kalau yang Ya. bandara apa bandara pantai lakang bandara aku yang cek lainnya arah ke Pariamannya. Iya yang tembus ke Priaman kan. Dulu kini lah dikelola kan. Maksudnya ada banyak orang Manggaleh di situ lah. Lah festival rami lah, wisata rami lah. Dulu sangke jalan tuh alun segadang itu Sangke jalan ke Basung. karena memang Salangang itu Oh, okay. orang ragu ambil jalan situ karena malam kecilnya enggak berlampu situ doh. Jalannya pun masih yang berlubang-lubang. Iya, dan ketek kan. Enggak ada belum. Ada jalan, cuman masih batu-batu yang enggak aspal Bukan rancak aspal, ini udah. Jadi oto malah situ, Honda malah situ. Awal ke situ tuh SMK awalnya SMK celiak, wih pantai putih ba, nah pantai Berasia, wah celiak, wih jangan sampai ko terjamah de publik coba. Wah merasa menemukan tempat lo kan bagi warga Priaman kayak apa aja aku gadang kiri ya. Oh orang Priaman itu kayak dalang wajah gitu. Mengai orang Padang yang mode mah kan. Gadang hati aja lihat tuh. Pas kayu patang, balik iyalah, pondok-pondok, lah difasilitasi taman-taman bersama. Lah tahu kalau ikut kami di tempat wisata gitu. Ya udah, nak apa-apa deh. Walaupun kayak ya gitu. tidak putih lagi. Iya, kadang nggak merasa kayak beruntung mendapatkan tempat wisata yang wah iko kok belum ada orang pasti ada orang kemari, cuman nggak terapon banado gitu. Bayangannya mode enggak salah Wak. Masih rancak. Awak tadi bukan menyebut bayangannya kayak video klip lagu Minang yang masih joget-joget penari lakam. Cuman itu kan biasanya di pantai mana nih? Ya. Yang emang landai bana kan, emang laia tanang sebelah gitu kan. Kok ndak nyo putih pantai pasir putih bana. Gitu. Jadi pantai ya karena payung pasti selalu pantai ya. Payung identik ya dengan pantai. Ya, payung tenda tuh apa sih namanya tuh? Payung makan tuh kan. Payung sosro. Iya, Payung sosro. Kayaknya ada brand lain selain sosro, nak. Lain. Tijus. Emang ada? Aduh, yang hijau-hijau Fanta aduh yo. Oh, Fresti. Fresti, ya salah Wak. Tijus Fresti. Iya. Ada ya? Kini kok ada Aqua, Le Minerale gitu. Oh iya, mulai banyak. Dulu paling sosro sama
Presti itu. Dan kayaknya cek perusahaan lah. Iya. Iya kan? Kayaknya ya. Wah. Kayaknya mendominasi teh. Teh bendera kayaknya enggak ada. Tongji beda. Kayaknya teh bendera daripada itu ancap beden jual buat kok kalau. Bener buat payung. Apa payungnya? Alay, ada pernah punya payung apa nak Ini payung? wak baru beli payung, maksudnya Lawak lah suat, wah kayaknya lu pernah beli payung adalah. awak dek kini kau baru. Wah saya ngewa, wah lu pernah datang untuk sebuah kedai beli payung cik wah. Tidak online sih. Oke lah, bung beli online. Awak saya ngewa, lu pernah wak beli payung dah, semua duit dah. Awak baru, kayaknya itu perdana mah. Pasti kalau indak hadiah, Iya. kalau indak payung tinggal sian ada yang punya. Iya. Karena payung kau selalu dipinjam. Iya. Dan ada ya awak pinjam orang pinjam payung kau enggak ada aku tinggal di pakai saya jadi enggak ada pemilik payung sebenarnya Pakai saya lah, iya. Pakai saya lah kayak di Setiabudi ada payung yang di Iya. arah apa tuh mah Nah, awak dek bisiko baru beli payung. Si Budi udah pernah kan Pak selalu terfasilitasi. iya nah enggak pernah Pak sobo beli payung do gitu Baru kini kau beli payung dan itu kayak beli payung tuh enggak apa ada dok gitu. ini Pak Ya kan dulu mindset tuh kayak terlalu cupu nggak sih? oh awak lupa Pak kayaknya iya mungkin Ani udah beli ya cuman awak yang dengan sadar Wak datang ke sebuah toko beli payung kayaknya nggak inget ada Dan ngekos pun kayak payung bersama sih jadi kan. Waktu kabar tanya tapi kayaknya enggak itu dulu. Bah kok selalu lagu Padang kok identik dengan payung. payung kuning atau Payung kuning, ya payung hitam. payung hitam Itu Marawa ya. garungi kekerian Ada sa payung kita baduo. istilah payung itu mungkin kedekatan berdua sama payung gitu Payung kuning artinya? artinya sebuah kebersamaan yang mendalam mata awak lu berfilosofi dah. Kok kebayang cek payung legend yang di servis beli cerita awal tuh ganggangnya bung ukiran bung putih mode ukiran-ukiran tuh kalau kini kan soy polos atau yang kayak Bukan putih ada sih warna-warna kayak ameh itu enggak sih? enggak putih inget Wak mau dibawa ukia-ukia gitu bentuknya Oh, ingetnya uki-uki itu ameh, tuh warnanya motifnya selalu bunga-bunga pink, bunga-bunga. oh enggak kalau dulu tuh Wak hitam awak ada payung hitam di rumah dulu kan Oh, keren. jadi kayaknya kakek buji aku anggota naga hitam jadi kayak dulu kayak nah, naga hitam sih salah Wak geng kupuas iya udah tuh kakek Wak dulu yang pakai payung pakai topi model itu Wak pakai payung itu dengan musik jazz gitu payung hitam dan itu Wak salah satu payung yang wih gagah leko gitu Iya sih, kalau payung. karena perbandingan sudah itu adalah payung warna-warni, pelangi. Payung merek, payung Iya, bermerek. motif-motif. Awak ada payung murni. Ameh murni. Kalau beli ameh dapat kalender tuh dapat payung gitu, Pak. Tadi pertanyaannya. Oh, samo payungku identik dengan hal berbahaya. Karena payung dulu tuh ujungnya runcing bana, basi. Ya. Ya kan? Ya. Kalau gini kan masih kayak tumpul dan kayu. Kini minimalisir selalu lah. Iya kan? Kalau payung lipek tuh, ada apa yang lipek sekolah? Yang lipek tuh nyo, ateh itu lah tumpul kan. Ya. Pokoknya nyo dikemas ketek mungkin jadinya nak. Nah, yang Bapak beli itu. Yang ketek tuh. Kalau nyo beli payung, kayaknya pengen beli payung putih transparan lah. Oh, ada dulu punya Uda, Mak. Oh iya, Kuat. Budi. Tapi ada merek taspen. Akan masih bermerek baru le. Tapi emang keren transparan tuh sih. Maksudnya pakai payung putih ya. Hari hujan-hujan santai kok. Ada putih ada transparan kan? Iya transparan. Pakai payung tuh hujan-hujan labik itu kan. Katanya itu. Enggak, kalau jalan di tengah hujan tuh mode
Crozero kok rasa. Shiba wa kira. Malu tuh lagu. Nah itu dong. Asyo. Nah ini tadi Wak, Tet. Ini yang lagu asli yang di awalnya, Crozero-nya, intronya. Kali itu musiknya kau cakap tuh, Pak. Crozero. Apa sih dah tahu ada? Ya udah lah bangsat. Payung. Yang aneh-aneh payung. Servis mana pernah ada Bali baru kini lo baru itu. Yang berhubungan dengan payung. Oh, betul ya. Hal yang paling bangsat di payung adalah ketika bukanya kambang kan. Semalu kan. Dibalik sih, hop dimakan Pak. Itu hal yang selalu bangsat kalau minjam payung orang. Coba nak tahu kondisinya. Pak cerita orang-orang bangsat dengan payung lah. Awak ragu kok bayangan awak kok sekolah, cuman entah SMP kah, entah SD kah. Jadi payung-payung yang lah pencui-pencui kok. Yang kalau dipegang tuh kayak ya udah itu. Jadi dia pulang sekolah, dia pakai aja tuh kayaknya SD lah. Oke. SD. Jadi payung muda itu nak nyumbidangin kancang jadi kayak tapi masih tetap kayak aku berlindung di bawah payung itu Tawanya ada cuma enggak detail penganawak si orang di mana kejadian itu gitu. Kalau payung aneh pernah pakai adalah kebutuhan payung tapi tangkainya goyang. Jadi yang dipaci yang didake kembang gitu ah. Oh, ateh aja. Ateh sih gitu. Oh iya. Kan biasanya tangga ganggang itu. Iya. Ganggang bawahnya jadi basinya saya dipaci kan. Atau payung yang lipet-lipet tuh mah. Kan biasanya 2 kali lipat tuh. 1, 2, ya. baru bergabung nyojok kainnya kan. Betul. Aku kadang yang satunya tuh lah patah. Patah. Oh. Jadi harus di ujung sih dipaci Dia dah. kayak Payung tukang parkir biasa mah. ya yo. Tukang parkir pasar yang udah payung yang penting dua senyum gitu. Bisa parkir. Jadi nyepak kon ke kepala lu. Kok sebenarnya lah terbayang cerita payung ada ya. Cuman istilah payung kini kok awak semenjak stand up lah bergeser pemaknaannya lah gitu. Maksudnya? Kalau di stand up kan kami kalau nulis materi itu terbiasa dengan payung materi yang apa gitu. Ya selalu payung di payungnya dulu ya. Jadi mendengar payung kayak itu wak double meaningnya pokoknya. Payung sebenarnya payung atau dalam materi stand up payung nak dodo gitu. Istilah payung ya. Patangan wak itu kombut. Yang 5 balai orang wak kombutan tuh. Rata-rata awak tuh membantu orang tuh dari payungnya dulu, dari membuat payungnya dulu tuh. Kalau ndak ada itu nak sampai lompe apa jadi beko walaupun topik materi yang beda yo. Sebenarnya dari payung kors ada cie misalnya kayak resah, ada tuh jadi orang ndak lamaan. Nah, topiknya beda bisa kan? Jadi payungnya adalah ada menjadi orang yang ndak lamaan Premis gitu. utamanya kan. Dalam premis di bawahnya doh, payungnya. Jadi di payung tuh ada premis-premis di dalamnya gitu. Oke. Soalnya warna jadi dan tuh orangnya ndak lamaan. Satu benang merah yang mengaitkan satu Betul, melindungi sadolah set materinya apa tang patang bangsat bana sih. Nggak bangsat sih, tapi emang kerajoa kan. Tapi emang bangsat sih. Oke lah. Itu yang paling salah satu yang Itu emang bangsat sih. Menyebalkan bukan dari si murid-murid yang akan kombut dengan awak. Komunikasi pekerjaannya. Yo. Lah cerita di grup yang anak-anak murid itu sempat menyalahkan awak. Ada video deh, Wak. Di kamera itu ya. Ada video deh, Wak. Kok kali konteks enggak lu? Oh ya, gila konteks lu. Jadi ketika tuh beli payung. Yang pok gitu. Awak mengajar stand up. Mengajar stand up dan bahasa jalan lah. Bung tuh ada pekerjaan untuk jadi wali kelas di sebuah lembaga sekolah stand up. Ya. Dan adohlah
hari di mana, sesi di mana awak tuh bimbingannya kok untuk merombak materi-materi murid-murid kok yang misalnya materi yang murid-murid kok kurang kok di gikuana dirombak habis-habisnya. Jadi ada sesi kegiatannya murid itu. Dan itu terjadi hari Sabtu petang. Nah, di hari Sabtu petang itu dari Minggu petang tuh balelea komunikasinya. Yang harusnya awak sumber urang ya. Yang harusnya awak tiba jam 1 itu di munduran. Awak lah berangkat dari rumah jam 10, pulang mak lu. Tuh Bung Kabari karena Bung Kabari jam 3 jadi lama waktu mah udahlah pulang dulu kan. Tuh satu Bung Kabari jam 2 jadi jam berapa berangkat ya? Jam 2 leh wak berangkat dia. Jadi lumayan lah ada sejam wak di rumah dulu. Payo ke situ dan awak menjadi orang nomor 1 sampai di situ. Nah, ada orang itu masih berkunci, markas itu masih berkunci, nggak bisa buka doh. Untung Tiko tuh berbarengan dengan anak muridnya tuh, seorang lo baru. Dia cerita lo, awak dikabari jam 1 dah, awak berangkat di Tangerang, jadi duluan lah awak, tapi macet beko bahkan sama gitu. Cuman tadi lah di jalan, banyak 3 tuh anak-anak di grup, nggak suka doh kan di Majalah jam 2, nggak tahu lah klarifikasi lah orang-orang tuh. Sampai tersabit lah orang anak-anak yang baru awal-awal tiba tuh udah agak 3 orang yang ngecek. Ini mohon maaf ya Daya gitu. Tapi udah dikecekan sama apa yang murid yang lain, apa ya kan. Bisa kok carilah wali kelas yang kompeten ya kan. Suka merubah-rubah jadwal gitu kan. Enggak profesional kan. Tuh gitu. Jadi ada asumsi itu. Wajadan lah. Karena lado itu tuh buka sih kan. Adan pun dikabari jam 1. Lah jalan deh. Enggak apa doh gitu. Tuh dikabari jam 2. Ya udahlah, itu jalan sedang kiranya tetap tiba jam 1 kiranya enggak macet doh kan. Dan kenapa awalnya di janjian tanggal 5 ternyata nggak ada konfirmasi tanggal 5 doh. Paham enggak? Yang pertama tuh kan yang pertama tuh kan Bung Ece hari Sabtu itu itu tanggal 5 Ece ya kan. Oke, berarti walok 2 tanggal kan. Pas dari Sabtu Minggu petang tuh bimbingan, pakai Ece kena tuh. Berarti awak kombut balik tanggal 5 ya kan. Oh, iya Bang, kan. Iya Bang, kok sebenarnya bingung karena nggak ada konfirmasi ini kok emang iya tanggal 5 bimbingan selanjutnya tanggal 5. Nah dari muncung awak itulah di share ke kelompok orang yang murid wali kelas darin tanggal 5 lah ya kan. Yalah. Dan ternyata lah dulu orang yang berangkat di tanggal 5 tuh. Jadinya dikabari kalau darin jadi tanggal 5 doh. Biko dicari jadwalnya lihat dapat lari Minggu. Tapi lu tahu jamnya le doh gitu. Jadi anggapannya, nah jadi si darin ko doh carilah nak profesional doh ganti-ganti jadwal mah. Masuk bola kami sedolah tuh berkumpul sedolah nak. Tu kambangan cerita ko lihat. Iko yang dari alami, mereka tuh jalan sih kan. Sebenarnya tanggal 5 tuh adalah siap prepare, adalah siap pai. Nah doh masalah hari itu dan kosong kan. Cuman masalah jadi kan manajer kan kareh gitu. Waduh deh itu kan manajer kareh. Manajer kok kalau alun jaleh sistem kontrak kerja administrasi dan lain-lain kok lah ndak bisa kayak arin pai-pai saya dulu bisa doh. Dia lah prepare ke pai lah sesuai perjanjian awal. Jadi kabari dia ajarnya. Lo siapa ilai kan? Lo jaleh pejawa kok doh aja kan. Nah itu dia ndak pai doh aja kan. Oh gitu Bang, yo paham connect orang kok kalau patilah emang pajako emang modeko gitu. Sabut lah. Kislah kejadian itu. Baru connect. Barulah cerita soal kejadian hari ko. Apa nama mete tadi ko? Inyor tiba jam 2 leh. Karena jam sebalik pulang gereja, tangguang balik ke rumah mah aja kan. Paisalah ke lokasi. Tiba jam 2 leh dapat kabarnya. Dihukum jam 3. Kalau jam 1 kan sejamnya kan. Aku jam 3 lama mah aja kan. Lah TMT-nya ya kan tuh saya pikir Darin yang hendak kompeten ini saya minta maaf ya Darin. Oh itu tiba berarti. Tibanya dari itu. Maaf ya ini saya salah saya terlalu ini jadi kan. Bersama kata wala galak kan itu kan. Soalnya nih saya udah siapin risol dari jam pagi. Jadi apa lah membawa risol les ya. Banyak nih bawa risol les ya.
Jadi kan bareng lah Beko kok snack lah tuh anak-anak Beko tuh. Jadi ke gerejanya bawa yo. Wajar lah aja kesal kan. Iya kesal sih. Iya aja Boris Olesko. Oh aku akan kombut materi jam 1 siang. Paling aku nunggu sejam dulu. Nunggu sejam. Gereja biasa selesai jam 11. Ya udahlah. Jadi sambil nyari gereja berdoa atau itu nak mesti pacik Resoles. Ini untuk teman-teman iniku komediku. Oke. Dan sebalik pulang lah naik taksinya kalau kasih nak semua orang akan menikmati Resoles buatanku. Tapi kabarnya dimunduran jam 3. Jadi jam 1 akhirnya kami masuk jam 2 kan. Jam 2 lah berkumpul saudara tuh kalau Resoles itu ini cemilan nih makan. Awalnya buka cerita soal klarifikasi awal masih karena dari jam 1 lah mulai mencicil kombut yang tiba-tiba dulu sih kan. Tuh break sebentar ke Jamban. Tuh makin ramai orang jam 3 tuh tiba. Karena semuanya udah ngumpul nih, kita klarifikasi dulu aja kan. Orang buka itu. Ceritanya apa tuh? Ini Rizal saya masak dari pagi. Biar pikirnya jam 1 cemilan kita itu. Pantas udah dingin banget kan. Udah benyek lembek gitu. Keluar isi pagi orang usah dolar kan. Diko. Awak tuh sebenarnya selain memikirkan karena memegang enggak lu, kok ada para yang bilang Jadi dari jam 1 dealnya dirubah jadwal ke jam 3. Ya. Nah informasi apa-apa dah. Di grup anak-anak tuh dapat kabar lah diganti jam 3 mete-mete orang kan bla 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 bla. Sirin aku kompeten itu. Keluar lah informasi dari seseorang kok gitu kan. Oh, karena lagi ada kemalangan. Tapi nak jaleh doh sih kemalangan doh. Anak-anak di grup tuh merasa bersalah. Oke. Onde kemalangan Darin kironya maaf ya Darin walaupun nak doa di grup tuh maaf Darin gitu kan. Maafkan kami gitu nya. Malah di grup lah. Tuh sudah tuh di jam yang wak klarifikasi tuh kemalangan gitu kan. Nak doa kemalangan doh gitu kan. Ceriton lah kan. Nak doa kemalangan doh jadi yang punya kunci pintu sampai wak ini kok hari kok harusnya ini tuh pengen menyekar ke kuburan. Iya. Ya kan? Dan ini tuh nak ada dia tahu kalau akan memakai gedung iko do. Jam 1. Nya tahunya sore, enggak sore lo do. Jam 3. Enggak nak ada tahu jadwal do. Jam 4 jam 5 tuh karena misternya kan konten. Jadi kerjanya sore palingnya jam 4 kan. Ya planningnya tuh bisa kok. Jadi yang punya kunci kok yang ke kuburan, yang ke makam gitu. Nah, ada yang kemalangan, doanya emang menyekar untuk Ramadan senyo gitu. Oh gitu tuh. Pantas saya kayak Darin profesional banget ya dalam kondisi kemalangan naknya masih kayak happy mengumpulkan awak. Ada standby gitu. Yang kemalangan tuh siapa si Mas Kwa, si Waikwa kan. Dan ndak lo kemalangan doh tibonya lah rutinitasnya. Karena memang sebenarnya jadwal penjaga gedung kalau Sabtu Minggu tuh selalu sore datangnya karena udah betul itu nyo. Jadi anggapannya adalah pertama dan tidak diinfo lo kan harus datang jam 1. Mengecek orang penjaga pintu kok kece. Wah disuruh tuh ya kaja gitu kan. Alasannya bukanya balia. Ternyata yang petugas menjaga pintu kok sedang tidak bisa, makanya paling lambe itu jam 2:30 tapi dia nusanya jam 2 yo kan. Itu mengajar orang penjaga pintu kok dari Bojonggede ke rumah ya. Yo. Ke Wijaya itu. Tibur situ lah bapak lu basah balari mau dia gitu. Nganguk tuh. Darin, maaf ya Darin. Saya telat. Saya baru di kamar Darin. Entar ya Darin ya, masuk dulu aja. Saya prepare di atas nih, prepare seorang. Masa boyanya. Kenapa Mas? Saya baru dikabari jam 10 tadi kan. Saya kan udah ada acara keluarga mau nyekar ke makam gitu. Oh gitu, kesel banget ini itu. Aduh bangsat, miskomunikasi bayo leko aja kan. Dan ngecek lo anak tuh. Oh pantas ya. Tapi saya juga heran kenapa setega itu si Mas Nyoko, Mas Iwai yang menjaga pintu kok dalam kondisi berduka. Koknya masih tetap datang dan kayak di lu dua itu cuma nuang kayak orang panik saya gitu kayak ibu kami gitu
Nggak, ini tuh ibu itu bukan kayak, aduh keluargaku sedang kemalangan, aku malah di sini. Nggak, dia pasti sedang kesal kayak Anjing. siapa kayak gitu ya gitu. Anjing jago. Berarti kan tiga pihak rugi kok. Tiga pihak rugi. Pengajar, murid, sama penjaga gedung. pintu. Gara-gara komunikasi ini yang ndak bagus kan. Ya. Awak tuh pagi itulah kan obrolan terakhir yo, lah Jumat tuh. Jumat, karena kan yang tanggal 5 batal. Ya. Hall. Di hall. Ya. Di hall diganti tanggal 5. jadwal. Selesai administrasi langsung ke kaban. Ya. Ya kan. Wah, lempar sih tanggal Bang, minggu yo. Oke, Bu. Ya kan. Wah, lempar ke si beliau kok. Tanggal hari Minggu aman. Nio ndak. Ya udah, Nio jam berapa? Jam 1 lah coba. Kan Wak tak bayang kalau terlalu sore pasti akan sampai malam. Jam 1 masih bisa lah, mungkin pulang maghrib. Karena Wak tahu selalu dapat laporan Bung tuh kombut agak lama selalu kan. Bukan selalu agak lama karena Wak emang mempreteli orang kan tuh. Ya, makanya Wak tak bayang jam 1, jam 6 mungkin lah kelar lah berapa orang kok. 10 mau balik orang kok. Ya. Nggak ada yang balik doh. Anak saya. Ya udah, Sabtu berjalan, Minggu pagi kabar lihat jadi ndak kok. Yo jadi tapi mundur jam 3 karena penjaga pintu nyekar baru bisa datang jam 3 itu nak kaban ge dan do tuh lo meti tuh. Itu tunggulah dia mana lu baru ikut. Di dempaka apa lu boleh lah. Tunjang itu mi. Itu lebih di payuangan nga. Biar do masuk tema payuangan nga gitu. Itulah meti tuh. Sampai cuman merespon chat waktu kan kalau di WA tuh ada yang bisa oke atau love gitu. Cuman itu sih nyo. Sampai ke Bandung Popo. Itu pun lah kayak ya udahlah. Mau tak mau ada kewajiban di dalam doa. Betul. Ya udahlah, agak mengalah tapi mete-mete tapi asik. Masih ada rasa di hati masih ada. Bung mete-mete sampai bung pulang kirolah tabungka. Karena Wak biko lah aku bahas kok kan. Walaupun mah gak piserkan ni ditulunyo. Kok jadi korban kambing hitam dan anak aku karena pikirnya awak yang mau baca jadwal gitu. Jadi kesal adik aduh wow jabo dah. Pecat tuh banyak. Biko cerita kok karena aku panjang. Ditambah klarifikasi sama anak tuh jadi emang yo pasti di setelah komputer ada sesi klarifikasi. Sebentar loh karena lagi gumpua sedorlanyo kan. Kalau salah pemanciannya adalah kalian Risol tadi kok. Enggak, pemanciannya adalah nyo pengen minta kombut balik karena nyaman sanang kombut jo awak tuh yang segitunya bisa patang tuh adalah yang ndak murid awak. Cuman dah kompuran doh nyo sekedar datang nonton silakan cuman wak ndak mah kompuran doh yo karena kok bangsat mau balik urang kadang dan sua cici tambah luang gitu. Di situ berlanjut bindo leo tanyanya apakah Darin bisa di luar apanya kan. Sekarang kalau di luar tinggal janjian sih gitu kan. Dan cele dipikir kan harus di siko doang bisa di luar sih beko nak kalau ada hal iko kombut balik cuman kan kok terakhir ada di siko iko dan di siko as profesional karajo gitu kan. Kalau Allah menjadi anak stand up Indo komunitas pun misalnya janjian di mana lagi di mana kumpul-kumpul santai bisa. Cuman kan dia tidak akan bertanggung jawab bana doh gitu. Ya. Kalau dan kayak ala dan jam 5 dan jalan udah dan apa atau misalnya dan ala mah panik emang kemudian mah bisa mulai itu kalau ikut dan karajo emang totalan gitu. Pokoknya nio bertahan orang tuh dan kayaknya respon orang aman-aman lah saudaranya. Dan bertahan lu orang-orang tuh sampai semalam dia. Ya beberapa ada yang pulang. Yang tiba jam 1, yang tiba jam 1 bertahan sampai yang malam. Ada juga yang bisa jam 3 jam 4 gitu. Ada yang bisa sampai jam 7 ya udah. Jadi awak tetap akan menggiring yang dulu deh gitu kan. Yang duluan pengen pulang silakan. Kalau di disko sih enggak aja ada gitu. Ada yang begitu. Ada yang terlambat sadar diri kayak wak terakhir seladarin gitu. Dibongkar lah emang tuh. Keesokan harinya
suka peka aja tuh. Peka peluang cik lo. Peka peluang. Ya sekarang hari ini nih Sabui. Terima kasih ya untuk Darin ya. Iya aja. Tapi tenang, kita tetap datang kok kemarin ciknya. Tuh ciknya. Sebenarnya bukannya kewajiban nang ya coba. Masuk deh. Tuh karena ndak posisinya di kantua. Degi kon nggak. Balik anak lah ya. Posisinya di kantua dan kayak nggak mungkin lah dari ribut sih kok dan tunggu sih lah tanggal mainnya. Gua branding bukan. Ada manajerin kareh jadi. Ada kalau kalian aja misalnya. Kalau misalnya aku santai-santai. Jadi kalau jadi ngecek, lu selesai deh doh, nggak usah berangke, ndak barangke deh doh. Nio kalian bercakap, karena dan profesional. Saking profesionalnya, dan profesional benar. Nggak bisa dan gitu benar doh. Apa sih yang dan barian dari mengkomputan kalian? Padahal pan yang sudah itu sih nyo kita. Sakit kepala lo sih nyo. Cuman dan pun senang lo mencari orang bertumbuh di stand up kok gitu. Agak apa lu orang tuh kan, Darin hebat. Kayak saudara. Kayak saudara. Punya gerak ajaib. Awak kecen sisi happy awak mengerjakan Ikoko karena itu pun membawa happy loh. Cuman kalau dalam konteks bisnis atau lah profesional, ya dia akan profesional loh gitu. Awak alun tahu sih, ini ada salah satu anggotanya kan, Pak Jawo. Itu tuh selalu kayak menyampaikan ketidakenakannya ke Bung Kawa. Bang, Bang Babi, Bang Petang benar. Apapun yang kejadian yang sebelum-sebelumnya tuh. Tadi udah ngeceknya. Ada komandannya jadi nggak berani. Oh iya siap. Ada komandan berani. Nyelah melirik-lirik sih. Wah kayak pengen itu apa? Wah nak sabar wak untuk datang kembali dan tersenyum. Sempat tanya tuh, Darin aman di batch juga. Cuman pas waktu menjauh, tibolo pajak-pajak tuh bang wak kembut dulu di bang wak kepai bang. Apa. Sempat orang ngecek banyaknya. Tapi membantu sih, sangat membantunya. Bung lu brainstorming lo kan, sebenarnya. Iya. Enggak, mesti waktu kehadiran si Patang. Si apa tuh sih namanya? Si Agoy itu. Sabit nemu. Iya, sorry. Gitu. Madem edit ke Bang. Dia lah, pokoknya respect nyo membantu awak lo dalam ketika buntu dalam kosakatanya dapet setelah digikon nak Darin aja. Ayo bisa, walaupun bukan itu ya maksudnya yo. Ini memancing awak dengan bahasa yang baru lo gitu. Itu yang awak butuhan partner. Lah mete-mete plus payung ya. Jadi payung besar dari cerita kini itu adalah yang pertama awak tuh butuh perlindungan dari suasana apapun dan ketika perlindungan tuh rusak, lapeh cahaunya tuh jangan langsung dibuang. Perbaiki dulu. Itu saya dari kami. Selamat Hari Payung Nasional.